Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengkaji kisah yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran Karim, kemudian diuraikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam lebih detail kembali. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kematian Nabi Adam alaihi salam. Detik-detik terakhir dari kehidupan Bapak kita di muka bumi ini. Yang mana kita tahu Adam alaihi salatu wassalam sebelumnya hidup di dalam surga. Akan tetapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Kenikmatannya di surga tidak berlangsung lama. Kegembiraannya berganti dengan kesedihan. Allah menyebut kehidupan dunia ini Zahratul Hayati Dunya. Zahra, bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet, bunga tidak lama. Dia akan layu, kemudian kering, kemudian berterbangan di terpa angin. Ikhwatal iman, hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan isnadun sahihun ilaih. Sanadnya sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Hadis ini walaupun mauquf kepada Ubay bin Ka'ab, tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ikhwatal iman, kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau Adam alaihissalatu wassalam. Toib, Ubay bin Ka'ab berkata, Inna Adam alaihissalam lamma hadarahul maut qala li bani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika kematian menjemput beliau sudah sakit dan sakit yang berujung dengan kematian. Qala li bani, subhanallah. Ketika orang sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul, berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya dan juga peran penting untuk anak-anak agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan dunia ini, agar bisa membimbing orang tuanya untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Qala li bani, Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, Baniya, inni astahi min simaril jannah. Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku ini kok kepengen makan buah dari buah-buah surga. Umur Nabi Adam 960 tahun, tapi Nabi Adam masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga, yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Inni astahi min simaril jannah. Aku kepengen makan buah-buah surga. Fazahabu yatlubuna lahu. Anak-anaknya pun langsung pergi mencari buah surga untuk ayahnya. Dan ini sebuah pesan penting seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah sesuatu yang mustahil, di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di muka bumi. Tapi tugas seorang anak, tatkala orang tua menginginkan sesuatu, lakukan, kerjakan. Kau berupaya untuk mencarinya, walaupun kau tak tahu di mana, tapi orang tuamu lihat kau berusaha. Maka berangkatlah anak-anak Nabi Adam. Di perjalanan mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat, tentunya dalam wujud manusia. Malaikat-malaikat yang dia temui itu membawa kain kafan, membawa minyak wangi, membawa cangkul, timba untuk menggali tanah, peralatan untuk menggali. Mereka bawa itu. Jadi di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, ada parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa pada waktu itu, Allahu alam. Faqalu lahu, malaikat itu bertanya, Ya Bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun, qauma turidun wa aina tazabun. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan? Kalian nyari apa? Kalian mau kemana? Qalu, mereka berkata, Abuna barid, ayahanda kami sakit. Anak-anak Nabi Adam mengatakan, Abuna marid, ayahanda kami sakit. Fastahamin simaril jannah, dan dia ingin buah dari buah-buah surga. Mereka berjumpa dengan malaikat yang mungkin malaikat bisa mendatangkannya.
Apa jawaban malaikat ketika mendengarkan ucapan anak-anak Adam? Qalu lahu irji'u faqad qudiya qawdu abikum. Kalian pulang sudah datang ketentuan buat ayahandamu. Udah datang, udah waktunya, jadi tidak perlu lagi kalian mencari hal itu. Maka mendengar itu, akhirnya mereka tidak jadi pergi, balik menuju ke rumah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Hawa melihat mereka datang, maka Hawa langsung tahu kalau yang bersama mereka adalah malaikat-malaikat Allah, yang mana malaikat-malaikat ini hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan menguburkannya. Maka Hawa pun memeluk Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam agar memilih kehidupan dunia. Karena para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali mereka telah ditanya, engkau mau mati atau masih mau hidup? Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika sakit, beliau masih sempat berceramah di masjid, lalu duduk di atas mimbarnya menceritakan, Inna addan khayyarahullah, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan, baina zahrotil hayatid dunya, antara kehidupan dunia ini atau yang di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah. Nabi kita dikasih pilihan SAW. Nabi Adam pun seperti itu. Maka Hawa berharap agar Adam tidak memilih kematian, agar ia tetap bersama Adam. Dan kita akan tahu bahwasanya ternyata Nabi Adam meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Ketika Hawa mengharap agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Nabi Adam? Ilaiki anni fa inni innama utitu min kibariki. Udahlah, ndak usah, kata Adam, kau pergi sana. Aku ini gara-gara engkau nih. Maksudnya turun dari surga karena Hawa sebenarnya. Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa, karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat laki-laki dan istri, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahzaruhum, hati-hati kamu hadapi mereka, godaan dari mereka. Mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki-laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Sudah, kata Adam, biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Maka malaikat datang kemudian mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Wa ghassaluhu, dimandikan Nabi Adam. Kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran, karena kita tahu kisah Habil dan Qabil ketika Qabil membunuh Habil, dan diceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia tidak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwasanya dimandikan terlebih dahulu. Setelah Adam dimandikan, wa kafanuhu, dikasih kain kafan, dikafani, kafannya udah dibawa oleh malaikat-malaikat, dan dikasih parfum, kasih minyak wangi. Kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka sudah bawa peralatan untuk menggali. Ini pelajaran penting. Wa al-haddu lahu, kemudian dibikin lahat. Kuburan ikhwatal iman itu ada dua macam. Ada yang bumi itu dibelah tanahnya, tengah tanah itu dibelah, kemudian dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya itu dilubangin sebesar jasad-jasad yang dimasukkan nantinya. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka gali kuburan, mereka bikin lahat. Setelah itu mereka sholati, belum dikuburkan nih, dimandikan, dikafani, diparfumi, lalu malaikat-malaikat ini gali kuburan mengajarkan kepada anak-anak Adam. Summa dakhulu qabrahu, lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu. Fawadu'uhu fi qabri, maka Nabi Adam diangkat, dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan seperti ada selorokannya.
Kalau di Madinah yang dipakai seperti sistem lahar, teman-teman bisa search di YouTube. Maka setelah dimasukkan, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang tidak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar, agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah, tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Kemudian mereka mengambil tanah dan menutupinya dengan tanah galian itu. Summa qalu. Kemudian mereka berkata, Ya Bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi teman-teman, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan, Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya. Allah kirim malaikatnya yang mengikuti dapat petunjuk. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah ini, bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati, tapi kalau dengan praktek, kita lihat praktek tuh malaikat. Anak-anak Adam melihat praktek itu, bagaimana sejak mulai dimandikan jenazah ayahnya, dikafani, dikasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan. Mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka lihat proses itu, sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan qudwah, memberikan contoh. Maka inilah kisah dari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.